Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1432 menyerahkan hal ini padamu, aku baru tenang. Pergi dari sini. Apa-apaan? Seperti siluman, kamu masih punya malu atau tidak? Masih muda, tidak bisa belajar sedikit yang baik. Ferdinand berkata dengan marah. Aku meminta wanita dari keluarga Zhu untuk datang berbicara denganku. Yang aku maksud adalah menyuruh kalian membawa Melissa Zhu ke sini. Kamu ini siapa? Dengan sangat kasihan Mona Zhu duduk di lantai dengan sangat menyedihkan. Wajahnya memucat dan riasan wajahnya luntur karena dipukuli oleh Ferdinand. Dan sekarang dia benar-benar berubah menjadi siluman. Maaf, Ceo Meng, aku akan pergi sekarang, maafkan aku. Mona Zhu sangat putus asa. Saat ini, dia tidak berani menyinggung Ferdinand. Keluarga Zhu masih mengharapkan Ferdinand menyelamatkan mereka. Harapan terakhir mereka. Mana mungkin mereka melepaskannya. Mona Zhu tidak menyangka Ferdinand hanya menyukai Melissa Zhu. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk berdandan, dia masih tidak bisa membuatnya menyukainya. Amarahnya kembali menggebu. Aku kalah apa dari Melissa Zhu? Kenapa dia menyukai Melissa Zhu dan tidak menyukaiku? Melissa Zhu, si siluman rubah itu, mungkin menggunakan suatu tipu muslihat untuk memikat Ferdinand. Mona Zhu sangat marah. Dia bergegas berbalik dan pergi meninggalkan kantor Ferdinand. Sepanjang perjalanan kembali ke kediaman Zhu, dia menangis. Ketika Mona Zhu kembali ke kediaman Zhu, semua orang kebingungan. Apa yang telah terjadi? Mona Zhu dipukul. Apa yang telah terjadi, Mona? Siapa yang memukulmu? Gael Zhu berkata dengan marah. Hiks, tentu saja Ferdinand si bajingan itu. Mona Zhu berkata sambil mengertakkan giginya. Kenapa? Kamu tidak memuaskannya. Feri Zhu berkata dengan serius. Kamu disuruh melayani orang, bukan disuruh menjadi nona besar. Ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik, kamu masih berani pulang. Yantono Zhu berkata dengan marah. Kalian hanya bisa berkoar-koar di rumah, apakah kamu memiliki kemampuan untuk pergi sendiri? Menyuruhku seorang wanita pergi ke sana sendiri. Ceo Meng hanya menyukai Melissa Zhu. Aku pergi ke sana juga sia-sia, aku bahkan dipukuli. Mona Zhu berteriak dengan marah. Dia enggan melakukannya, tapi bersusah payah memaksakan diri menjadi wanita simpanan orang, hasilnya dia malah diusir. Apa ini? Anggota keluarga Zhu saling bertatapan. Saat ini mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mona Zhu pergi tapi malah dipukuli oleh Ferdinand. Apakah Ferdinand suka wanita keras kepala? Ferdinand keras kepala, Melissa Zhu lebih keras kepala, sungguh pasangan yang serasi. Ayah, kamu tidak tahu, orang seperti ini ikan mencari ikan dan udang mencari udang, kura-kura dengan kura-kura. Dia sudah menyukainya, tidak peduli bagaimanapun tidak bisa digantikan. Feri Zhu sangat frustasi. Sekarang Melissa Zhu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhu. Bagaimana cara menemukan Melissa Zhu? Benar, kurasa Melissa Zhu si siluman rubah itu pasti telah mengguna-guna Ferdinand. Jika tidak, mana mungkin dia bersikeras mencari Melissa Zhu, pasti ada sesuatu. Yantono Zhu berkata dengan yakin. Sekarang bagaimana? Mona pergi juga tidak bisa. Apakah keluarga Zhu akan berakhir begitu saja? Bibi ketiga, Leonie Zhu berkata dengan cemas. Jika Ceo Meng menyukai wanita muda, dia sudah bergegas pergi. Bukannya tidak ada cara. Rian Zhu berkata dengan pelan. Cepat katakan. Bailey Zhu dan yang lainnya menatap Rian Zhu. Pergi mencari Melissa Zhu, harus mencari orang yang menimbulkan masalah ini. Hanya Melissa Zhu yang bisa menaklukkan Ferdinand, kita tidak punya cara lain, hanya bisa pergi mencari Melissa Zhu. Rian Zhu merentangkan tangannya, keluarga Zhu sudah memikirkan segala cara, tapi tidak ada satupun yang berhasil.
Ferdinand juga sudah mengatakan dia ingin wanita dari keluarga Zhu berbicara dengannya, dia mau Melissa Zhu pergi mencarinya. Tapi mungkin saat ini Melissa tidak akan menghiraukan kita, kan? Robin Zhu berkata dengan ekspresi wajah cemas. Lalu bukan terserah dia, sekarang keluarga Zhu sudah berada di ujung tanduk. Kita sudah diambang kehancuran. Di saat yang paling genting, sebagai anggota keluarga Zhu, Melissa Zhu harus kembali untuk membantu Bailey Zhu berkata dengan serius. Meskipun seperti itu, tapi Melissa Zhu dilindungi oleh Thomas Qin. Saat ini dia pasti tidak ingin kembali ke kediaman Zhu. Kata Sheila Ouyang. Pergi memohon kepada Melissa Zhu, Rian, menyerahkan hal ini kepadamu aku merasa jauh lebih tenang. Bailey Zhu berkata dengan tulus. Halo, Melissa, kamu di mana? Ibu ingin datang melihatmu. Lydia Wang sangat bersemangat, dia mengira Melissa Zhu tidak akan menjawab teleponnya. Bagaimanapun, hubungan ibu dan anak sangat dekat, meskipun memiliki kebencian yang sebesar apapun, tidak mungkin berseteru sampai mati. Thomas Qin melirik Melissa Zhu lalu dia tersenyum dan berkata, kalian bicara dulu, aku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat-lihat. Melissa Zhu memberikan tatapan berterima kasih kepada Thomas Qin. Dia tahu Thomas Qin sedang memberikan muka kepadanya. Sebelumnya dia bertengkar hebat dengan keluarga Zhu, tapi sekarang ibunya menelepon untuk mohon kepada dirinya. Pasti mudah dikatakan tapi tidak enak didengar, dan kali ini Melissa Zhu juga sudah memikirkannya. Jika tidak ada penyelesaian yang masuk akal, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya dengan mudah. Tapi dia tetap harus mengakui ibunya. Boleh-boleh saja jika kamu mau datang menemuiku, tapi sebaiknya kamu datang sendiri. Melissa Zhu berkata dengan suara yang rendah, maksud dibalik ucapannya adalah jangan membawa anggota keluarga Zhu yang lain. Hanya aku dan ayahmu. Saat ini kami benar-benar mengkhawatirkanmu, Melissa. Lydia Wang bergegas berkata. Dia merasa senang, sepertinya ada kesempatan. Baik. Melissa Zhu mengirimkan alamatnya kepada Lydia Wang, tidak sampai 20 menit, Lydia Wang dan Robin Zhu tiba. Melihat wajah lesu putrinya, Lydia Wang dan Robin Zhu saling bertatapan dan hati mereka terasa sakit. Tidak peduli kesalahan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, Melissa Zhu tetaplah putri mereka, tidak bisa tergantikan, Melissa. Hua. Lydia Wang langsung memeluk Melissa Zhu dan mulai menangis di dalam pelukan Melissa Zhu. Strategi nomor 36, strategi menyakiti diri untuk mendapatkan kepercayaan. Begitu melihat putrinya, tentu saja tidak boleh banyak berbicara. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menangis. Jika ibu dan anak menangis bersama, maka pasti sudah setengah berhasil. Selain itu Lydia Wang benar-benar merasa sedih. Jika tidak, dia tidak mungkin menangis. Melihat Lydia Wang menangis, Melissa Zhu tidak mengatakan apa-apa, dan hanya membiarkannya memeluk dirinya sambil menangis. Hatinya juga merasa sedih dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Melissa Zhu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bersandar pada Lydia Wang tanpa mengatakan apa-apa sambil meneteskan air matanya. Robin Zhu bisa melihat semua ini. Putriku, ayah bersalah padamu. Robin Zhu berkata dengan tulus, seumur hidupnya dia tidak pernah memiliki pencapaian apa-apa dan tidak memiliki kemampuan. Jika bukan karena melahirkan anak perempuan yang sebaik ini, dia pasti tidak akan memiliki kedudukan di keluarga Zhu. Ayah, jangan katakan lagi. Melissa Zhu menggigit bibirnya sambil berkata dengan pelan. Putriku, kami bersalah padamu. Kamu jangan marah kepada ayah dan ibu, kami tahu kami salah, kali ini kami khusus datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu, jika kamu tidak memaafkan kami tidak akan pergi. Lydia Wang memanyunkan bibirnya sambil berkata dengan kasihan. Melissa Zhu menghela nafas. Hanya anak yang paling memahami orang tuanya, ibu, aku tahu kalian melakukannya demi kebaikanku. Meskipun aku tidak bisa terima dengan apa yang kalian lakukan, aku tetap memaafkan kalian.
Kuharap kelak kalian tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu lagi. Aku adalah putri kalian, bukan barang yang bisa ditukar sesuka hati. Aku tahu aku salah, Melissa, ibu tidak akan pernah melakukan hal bejat seperti itu lagi. Lydia Wang mengertakkan gigi sambil berkata dengan tegas. Aku juga tahu apa tujuan kedatangan kalian kali ini, keluarga Zhu pasti tidak punya cara lain lagi, jadi menyuruh kalian datang mencariku, Melissa Zhu berkata. Robin Zhu dan Lydia Wang saling bertatapan, lalu mereka tersenyum getir dan mengangguk. Aku tahu ini pasti menyulitkanmu, tapi bagaimanapun juga, kamu juga anggota keluarga Zhu, Melissa. Saat ini hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah keluarga Zhu. Jika kamu tidak kembali, keluarga Zhu akan benar-benar tumbang, dan akan menanggung hutang yang banyak. Sepanjang hidup mereka, kakek dan nenekmu selalu hidup enak, setelah tua mereka malah berakhir seperti ini. Mereka pasti tidak akan sanggup menerimanya. Robin Zhu berkata dengan suara pelan. Benar, Melissa. Setidaknya kamu harus memberikan muka. Meskipun keluarga Zhu bersalah kepadamu, kamu tidak boleh langsung menghabisi mereka. Pulanglah, saat ini hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Zhu. Lydia Wang berkata. Baik, kata Melissa Zhu. Saat itu Robin Zhu dan Lydia Wang sama-sama terdiam. Mereka tidak sedang bermimpi, kan? Melissa setuju. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.